Andi Saputra dengan NIM 415180120 ingin mempresentasikan dengan tema analisis kesiapan penggunaan sistem pembelajaran learning untuk pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Nah, di lembar pernyataan orientasi karya tulisannya ini ketua timnya Ramji Kamali dengan NIM 41518010153. Sini saya sebagai anggota dengan Yoga Pratama. Nah, langsung saja ke bab 1 pendahuluan latar belakang masalah. Sini perkembangan teknologi dan informasi sangat aktif, khususnya di Indonesia. Perkembangan seperti ini tentunya akan berdampak pada segala bidang seperti ekonomi, kesehatan, kemasyarakatan, dan tentunya pendidikan. Dalam hal ini Ahmada Marimba mengartikan pendidikan sebagai tuntunan cadar pendidik kepada peserta didik dengan tujuan membentuk kepribadian lahir batin. Dari uraian di atas disimpulkan bahwa jika proses pembelajaran dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, di sini proses pengajaran adalah proses komunikasi, adalah lakukan aktivitas manusia sesuai dengan intuisi mereka, selalu ingin menghubungi insting seseorang satu sama lain. Komunikasi berarti menyebarkan informasi atau sampaikan pesan atau dari sumber pesan. Media adalah bagian dirinya hal yang tidak terlepas dari komunikasi. Proses pembelajaran tujuan pendidikan umum, terutama tujuan pembelajaran sekolah. Di sini ada perkembangan TIK. Apa itu TIK? TIK ini teknologi informasi dan komunikasi. Semakin memudahkan manusia mengakses informasi kapanpun, dimanapun, dan kapanpun. Satu pengembangan TIK akan digunakan di seluruh dunia dalam pendidikan pada saat pembangunan learning, khususnya di era pandemi seperti ini. Media pembelajaran online besar-besar dapat menyelesaikan masalah siswa sering mengada efisien waktu dan tempat. Learning adalah model pembelajaran berbasis TIK ini. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Adapun rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah bagaimana kesiapan penggunaan sistem pembelajaran learning untuk pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi COVID-19 ini. Tujuan manfaat untuk mengatur sistem pembelajaran learning untuk siswa dan mengetahui teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Yang tiga ini untuk mengatur manfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan di Indonesia. Di sini ada manfaat karya ilmiah. Yang pertama itu sebagai sumber pengetahuan tentang manfaat teknologi informasi dan komunikasi pada pendidikan di Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber bacaan tentang bagaimana teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada bab 3, tahapan metodologi. Di sini ada 8 tahapan metodologi. Yang pertama ialah penetapan masalah. Tahapan ini melakukan penetapan tentang masalah apa yang akan dibahas berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, pencairan literatur. Tahap ini adalah melakukan pengumpulan tahapan bahan literatur dan informasi berkaitan dengan judul penelitian. Yang ketiga, merancang sebuah masalah awal teknologi informasi dan komunikasi dengan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, desain penelitian, sampel dan pengambilan sampel, kemudian menentukan subjek penelitian dan responden. Kelima, pengumpulan data. Misalnya contohnya adalah menjabarkan kuesioner pada responden. Yang keenam, analisa data, menganalisa hasil pengelolaan data berdasarkan hasil penelitian. Dan yang ketujuh, hasil penelitian, menuliskan hasil penelitian yang didapatkan selama melakukan penelitian. Sini kesimpulannya adalah berdasarkan analisis data yang didapatkan dari jawaban kuesioner. Nah, ini ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah primer. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Google Form untuk memberikan kuesioner kepada siswa. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan di Indonesia. Nah, di sini ada hasil pembahasan dan hasil pengumpulan data berdasarkan
Hasil dari jawaban kuesioner dari pernyataan apakah Anda menguasai sistem pembelajaran learning dengan jumlah responden 54 orang ada sebagai berikut. Sini ada bagannya ya, menguasai sistem pembelajaran learning tidak ini hampir setengah atau 5, yang bisa adalah 54 responden. Berdasarkan hasil grafik di atas bahwa 48 orang menjawab iya dan 6 orang menjawab tidak, dapat disimpulkan bahwa penguasaan sistem pembelajaran learning bagi siswa yang sudah menguasai sistem pembelajaran learning. Sini ada bagan grafik manfaat teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama sangat bermanfaat yaitu grafik yang paling tinggi. Yang kedua bermanfaatnya sekitar 5%, tidak bermanfaat adalah 1%. Di sini ada pembahasan mahasiswa memiliki fasilitas memadai untuk melakukan pembelajaran learning. Di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2018 ada 62,41% orang penduduk Indonesia telah memiliki telepon seluler dan 20,5% rumah tangga telah memiliki komputer di rumahnya. Akan tetapi hampir seluruh mahasiswa telah mempunyai smartphone. Survei yang telah dilakukan melaporkan bahwa 54 orang mempunyai smartphone dan laptop dan 42 orang mempunyai smartphone saja. Lebih lanjut, tantangan pembelajaran daring ini adalah ketersediaan layanan internet. Mereka mengalami kesulitan sinyal seluler ketika di daerah masing-masing, jikapun ada sinyal yang dapat dilakukan sangat lemah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pembelajaran daring. Pembelajaran daring memiliki kelemahan ketika layanan internet lemah dan instruksi dosen yang kurang dipahami oleh mahasiswa. 2. Efektivitas pembelajaran learning. Pembelajaran daring juga memiliki kelebihan mampu membutuhkan kemandirian belajar, self-regulated learning. Penggunaan aplikasi online mampu meningkatkan kemandirian belajar. Nah, yang terakhir bab kesimpulan adalah berdasarkan hasil paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa siswa di Indonesia sudah banyak yang menguasai tentang pembelajaran learning. Teknologi informasi dan komunikasi juga dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Karena teknologi informasi dan komunikasi ini dapat membantu para siswa dalam belajar. Teknologi informasi dan komunikasi juga sangat bermanfaat terutama untuk pendidikan di Indonesia. Saran dari kelompok saya adalah penelitian yang kami lakukan masih banyak kekurangannya karena mengambil sampel hanya sedikit dan tidak terlalu menjelaskan secara detail. Jika ada saran silakan berikan saran. Terima kasih.